warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumawardani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, yaitu tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa sih populasi, apa sih sampel, dan teknik sampling, di sini hubungan antara populasi, sampel, dan teknik sampling itu sangat erat karena sampel berasal dari populasi dan teknik untuk menentukan sampel dari populasi dinamakan dengan teknik sampling. Itu secara bahasa mudah, bahasa gampangnya untuk dipahami. Kita masuk ke materi. Populasi. Menurut Sugiono, populasi menyatakan bahwa wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi ini tidak hanya terbatas pada manusia, hewan, atau tumbuhan, tapi populasi ini juga berlaku untuk benda. Jadi tergantung penelitian kita ingin meneliti tentang apa. Jadi populasi ini generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Karakteristik tertentu ini karakteristik yang akan diteliti oleh peneliti. Jadi ini gambarnya. Ini gambarnya populasi. Populasinya banyak. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono yang menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Jadi, karena populasinya yang terlalu besar dan membutuhkan waktu dan tenaga serta biaya yang cukup tinggi, maka muncullah sampel ini. Jadi sampel itu sebagian dari populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang representatif. Apa itu representatif? Representatif itu sampel yang bisa memberikan gambaran atau mewakili dari populasi, sehingga nanti ketika diambil kesimpulannya tidak akan memberikan kesimpulan atau informasi yang salah meskipun pengambilannya melalui sampel. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi di sini teknik sampling itu teknik apa saja yang digunakan. Jadi cara-cara dan prosedur seperti apa yang digunakan dalam menentukan sampel. Jadi menentukan sampel dari populasi itu tidak bisa sembarangan, harus menggunakan prosedur atau teknik agar sampel yang dihasilkan bisa representatif untuk bisa memberikan kesimpulan yang bisa digeneralisasi untuk populasi. Selanjutnya ini gambar yang biru, ini populasinya banyak sekali. Kemudian kita menggunakan teknik sampling sehingga kita mengambil sampel yaitu sebagian dari populasi ini yang mempunyai karakteristik dari populasi tersebut. Ini gambarnya. Kemudian ini rumus. Jadi menentukan sampel itu menggunakan beberapa rumus yang akan saya jelaskan di sini. Dua rumus, yaitu rumus Slovin dan rumus Isaac dan Michael. Rumus Slovin yang pertama S. S itu lambang atau hanya untuk menentukan ukuran sampel, bisa S, bisa N kecil. Kemudian N besar ini ukuran populasi, per 1 plus N dikali D kuadrat. D itu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 5%. Ini rumus Slovin. Kemudian untuk rumus yang lebih teliti lagi menggunakan rumus Isaac dan Michael. Di sini rumusnya lebih
kompleks karena untuk menentukan S kita membutuhkan ukuran populasi N besar. Terus sama ya D, sampling error atau margin error, proporsi kesuksesan P, dan H proporsi ketidaksuksesan. Ini rumusnya, kita membutuhkan tabel Z. Jadi di sini kita membutuhkan tabel Z, baca tabel dulu untuk menentukan menghitung ukuran sampel menggunakan rumus Isaac dan Michael. Untuk contoh penentuan ukuran sampel saya jelaskan ini contoh perhitungan ukuran sampel. Apabila diketahui populasi sebesar 1000, maka berapa sampel yang harus diambil? Saya menggunakan rumus Rovin. Jadi tadi rumus Rovin, S sama dengan N-nya kan 1000. 1 plus N dikali D kuadrat. D itu ketidaktelitian peneliti. Saya gunakan 5% kuadratkan. Kemudian dihitung 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,0025. 1000 per 1 plus 2,5 karena ini dikalikan dengan 1000 jadinya ketemu 1000 per 3,5. Berarti ukuran sampelnya 286. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika populasinya sebesar 1000, sampel yang kita ambil adalah 286. Ini menggunakan rumus Rovin. Tidak ada pada rumus Rovin ini tidak mempertimbangkan proporsi kesuksesan P dan H seperti di rumus Isaac dan Michael. Jadi nanti dari 286 sampel yang kita ambil diharapkan ini akan memberikan informasi yang representatif agar kesimpulannya bisa memberikan gambaran tentang populasi 1000 orang ini tadi. Selanjutnya ini saya gunakan biar kalian tidak bosan maksudnya tadi kan sudah hitung-hitungan. Jadi lihat cat di bawah dan sebut warnanya, bukan katanya dengan cepat. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, biru, hijau, merah, biru, kuning, hitam, hijau, hijau, merah, biru, hitam, dan hijau. Ini hanya biar tidak bosan saja. Setelah itu kita kembali ke materi ya. Nah, jadi teknik sampling dibagi jadi dua. Ada teknik sampling probability dan ada teknik sampling non-probability. Bedanya apa? Kalau dilihat dari segi bahasanya, probability ini berkaitan dengan peluang. Sedangkan kalau yang non-probability ini berarti tidak mempertimbangkan peluang. Berikut ini saya jelaskan. Teknik sampling probability ada beberapa macam. Kemudian teknik sampling non-probability juga ada beberapa macam. Teknik sampling probability terdiri dari simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan multi-stage sampling. Yang pertama, simple random sampling. Berarti sampling random yang sederhana. Kalau dilihat dari namanya. Apa sih simple random sampling? Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ini langsung saja saya jelaskan tentang simple random sampling. Menurut Sugiono, simple itu artinya sederhana, random itu acak, dan sampling adalah mengambil sampel. Jadi pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.
Jadi cara yang digunakan untuk pengambilan sampel biasanya menggunakan cara undian atau tabel bilangan random. Contoh kasus yang sering kita temui itu kalau kita ikut arisan, itu kan ada ditulis namanya di kertas, kemudian dimasukkan ke dalam botol, terus dilihat, terus diputar-putar, terus kita ngambil. Lah, pada saat kita mengambil itu kita tidak mempertimbangkan strata atau kelompok-kelompok, ini kelompoknya apa, ini kelompoknya apa, tidak. Jadi kita ngambilnya secara random. Itu yang dinamakan simple random sampling. Biasanya ini digunakan ketika populasinya yang relatif homogen. Jadi dianggap bahwa di dalam populasinya itu homogen, sama semua. Homogen itu seragam atau sama. Jadi ngambilnya secara acak atau random. Ini ilustrasinya. Jadi ini semua kemudian kita ambil secara random. Simple, sederhana, random, tinggal diambil aja. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, stratified random sampling. Stratified random sampling biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini biasanya digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Stratified ini ada dibagi jadi dua. Yang pertama proportional stratified random sampling, yang kedua disproportionate stratified random sampling. Dilihat dari judulnya, proportionate. Jadi dalam stratanya itu populasinya, dalam setiap stratanya itu nilainya itu proporsi atau sama, seumpama ratusan ya ratusan semua, ribuan ya ribuan. Kalau yang disproportionate, populasinya dalam tiap strata itu tidak sama. Kalau bahasa Indonesianya itu gini, bahasa Jawanya itu kayak tidak sama itu. Kalau yang satu stratanya itu ratusan, strata 1, strata 2-nya itu satuan, strata 3-nya ratusan ribu. Lah, itu kan tidak proporsional. Makanya namanya disproportionate stratified random sampling. Stratified random sampling ini digunakan ketika populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata. Jadi contoh, di suatu perusahaan ingin mengetahui tingkat kesejahteraan, apakah karyawannya itu cukup sejahtera, merasa cukup sejahtera ketika bekerja di perusahaan X tersebut. Jadi karena dalam suatu perusahaan itu pasti terdiri dari beberapa divisi, dan dari beberapa divisi itu pasti terdiri dari beberapa tingkat pendidikan karyawan. Jadi kita nanti menstratakannya berdasarkan tingkat pendidikan karyawan. Jadi stratanya tingkat pendidikan. Bisa seperti itu. Kemudian ilustrasinya seperti ini. Ini gambarannya. Ini populasi yang cukup heterogen, kemudian distratakan. Berarti ada 3 strata. Dari 3 strata, kemudian diambil sampelnya tiap strata ini tadi. Berarti N besar, jadi keseluruhan populasi yang heterogen, distratakan, kemudian biar sehingga homogen. Jadi ada ini strata 1, strata 2, strata 3. Kemudian diambil sampelnya, berarti N kecil 1, N kecil 2, N kecil 3. Ini stratified random sampling. Yang ketiga, cluster sampling. Menurut Margono, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau klaster. Menurut Sugiono memberikan contoh, jika di Indonesia terdapat 34 provinsi
dan sampelnya akan menggunakan 10 provinsi, maka pengambilan 10 provinsi dilakukan secara random. Jadi klaster sampling ini nama lainnya juga sampling area. Nama lain dari klaster sampling ini sampling area. Jadi kebanyakan klaster ini berdasarkan area atau wilayah. Ini ilustrasinya. Jadi ini ada beberapa provinsi, terus kemudian diambil, diklasterkan dan diambil. Tidak semuanya, diambil secara acak. Lah, perbedaan antara cluster sampling dan stratified random sampling ini terletak pada dalam cluster sampling, masing-masing subkelompok terdiri dari populasi yang heterogen. Sedangkan strata dalam stratified random sampling, subkelompoknya terdiri dari populasi yang homogen. Jadi kalau cluster sampling tiap kelompoknya si klasternya itu dia heterogen. Nah, kalau yang stratified dari populasi yang heterogen kemudian distratakan. Jadi tiap subkelompok terdiri dari populasi yang homogen. Itu bedanya. Kemudian satu lagi, systematic sampling. Menurut Sugiono menyatakan bahwa sampling sistematis adalah teknik menentukan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi systematic sampling ini kayak gini. Seumpama ini contohnya, anggota populasi terdiri dari 100 orang. Kemudian ingin diambil sampel dengan nomor ganjil atau genap atau kelipatan bilangan tertentu. Jadi dari 100 orang saya hanya ingin mengambil sampel orang yang mempunyai nomor rumah, seumpama di perumahan A. Saya ingin mengetahui apakah di perumahan A itu sudah membayar pajak tahunan. Tapi saya kalau mendata satu perumahan itu saya tidak punya waktu. Jadi saya dikejar waktu dan biaya. Jadi saya membagikan kuesionernya itu saya pinginnya pada nomor rumah yang ganjil saja. Jadi saya mendatangi rumah yang bernomor ganjil. Atau saya mengundi. Saya mengambil undian, kemudian ambil undian, keluar nomor 5 dan nomor rumah yang berkelipatan 5 yang akan saya ambil. Seperti itu. Itu namanya systematic sampling. Ini contohnya. Jadi ini ada nomor orang dari 1 sampai 9. Terus saya hanya ingin mengambil orang yang nomor pertama yang berkelipatan 3. Jadi cuman 3, 6, dan 9. Ini yang dinamakan systematic sampling. Yang terakhir, multi-stage sampling. Dilihat dari namanya, multi-stage. Jadi di sini multi itu banyak, stage itu kayak langkah. Jadi langkahnya itu banyak. Sampling yang terdiri dari tidak hanya sekali nyampling, tapi butuh beberapa kali sampling. Ini contohnya, jadi ingin diketahui presentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di Kabupaten Tulungagung. Jadi di Kabupaten Tulungagung itu ada 19 kecamatan. Dari 19 kecamatan, saya akan kesulitan untuk unit sampling yang saya tuju itu rumah tangga. Kalau saya dari 19 kecamatan ini terlalu luas. Jadi saya menggunakan multi-stage sampling. Dari 19 ini saya ambil 25%. Dari 19 ini saya ambil 25%, yaitu ketemu kecamatan tahap 1 ya, tahap 1. Jadi saya menentukan 7 kecamatan yang akan ini berarti saya gunakan klaster sampling. Nih, dari 19 saya ketemu 7. Bandung, Tanggung Gunung, Pucang Belaan, Kedungwaru, Pagerwojo, Kauman, Sumber Gempol. Nah,
ini masih terlalu dari 7 kecamatan ini masih terlalu luas bagi saya. Jadi saya nyampling lagi, saya sampling dari 7 ini, kemudian berarti saya melakukan sampling tahap 2. Saya menggunakan simple random sampling. Ketemu 2 kecamatan yaitu Bandung dan Pagerwojo. Nah, dari 2 ini saya data rumah tangganya. Dari 2 kecamatan, yang kecamatan pertama Bandung ada 14.720 rumah tangga dan di Pagerwojo ada 9.279. Ini masih terlalu luas juga bagi saya dan saya nggak bisa, masih terlalu luas. Jadi saya nyampling lagi dari dua kecamatan ini. Berarti saya melakukan sampling tahap ketiga. Bandung, saya akhirnya ketemu 150 kecamatan. 150 rumah tangga yang akan saya ambil. Dari 150 rumah tangga, kemudian saya menentukan bahwa dari Kecamatan Bandung saya mengambil 100 rumah tangga, dari Kecamatan Pagerwojo saya mengambil 50 rumah tangga. Lah ini masih bisa saya akses. Berarti ini sampling saya sudah menentukan. Nanti saya dari 2 kecamatan saya harus mengambil 100 rumah tangga di Kecamatan Bandung dan 50 rumah tangga di Kecamatan Pagerwojo. Berarti ini saya sudah melakukan multi-stage sampling. Berarti saya melakukan sampling 1 tahap, sampling 2 tahap, dan sampling 3 tahap. Ya, jadi tujuan pertamanya kan stage Tulungagung, distriknya kecamatan, village-nya itu berarti rumah tangga, household-nya itu rumah tangga unit yang akan dituju. Tadi saya sudah menjelaskan tentang probability sampling. Selanjutnya teknik sampling non-probability. Apa sih teknik sampling non-probability? Teknik sampling non-probability adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini, teknik sampling non-probability ini teknik sampling yang berhubungan dengan subjektivitas si peneliti. Jadi subjektivitas si peneliti di sini cukup tinggi ya. Contohnya yang termasuk dalam teknik sampling non-probability. Yang pertama, purposive sampling. Yang kedua, accidental sampling. Yang ketiga, quota sampling. Yang keempat, snowball sampling. Yang kelima, sampel jenuh. Purposive sampling. Apa sih purposive sampling? Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti yang disesuaikan dengan kepentingan penelitian. Contohnya, penelitian tentang tumbuh kembang anak, maka sampel yang diambil yaitu orang yang telah memiliki anak sehingga bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan baik. Jadi purposive sampling ini pengambilan sampelnya itu berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Jadi disesuaikan dengan kepentingan dari penelitian. Biasanya ini kan termasuk non-probability. Biasanya yang non-probability ini digunakan ketika populasinya itu susah ditentukan. Jadi kita susah menentukan populasinya, jumlah populasinya berapa. Jadi akhirnya kita menggunakan non-probability. Susah menentukan populasinya atau waktu penelitiannya itu cukup singkat. Jadi kita cepat-cepat ingin selesai. Bisa menggunakan non-probability. Tapi non-probability ini kesimpulan yang dihasilkan dari
penelitian yang menggunakan teknik sampling non probability tidak bisa digeneralisasikan untuk populasi. Jadi hanya bisa digunakan pada studi kasusnya itu saja. Karena di sini dia tidak memberikan peluang yang sama untuk terpilihnya si anggota populasi untuk menjadi sampel. Jadi lebih ke subjektivitas si peneliti. Ini purposive. Yang kedua, accidental sampling. Nama lain dari accidental sampling yaitu incidental. Jadi, teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Kebetulan ketemu si A, kebetulan ketemu si B. Dan peneliti merasa bahwa responden tersebut cocok untuk diambil data. Contohnya, terjadi bencana di kota X, maka reporter akan datang ke kota X tersebut dan akan mewawancarai orang yang dirasa bisa memberikan informasi lengkap tentang kejadian bencana tersebut. Jadi si reporter datang ke tempat bencana tersebut, jadi dia mencari kira-kira orang yang sudah melihat kejadian bencana tersebut atau orang yang selamat dari bencana tersebut. Ditanyain, oh kira-kira ini orang bisa memberikan informasi tentang bencana yang barusan terjadi. Selanjutnya, kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi peneliti di sini menetapkan kuota. Contohnya, akan melakukan penelitian tentang pendapat konsumen tentang sabun cuci merek X. Jumlah sampel yang ditentukan 100 responden, maka penelitian akan selesai ketika sudah mendapatkan 100 responden. Bisa seperti ini, atau ini contohnya kuota sampling. Jadi di sini ada populasi. Populasinya terdiri dari anak muda, orang tua, orang dewasa, wanita, dan laki-laki. Tapi si peneliti ini ingin mengetahui meneliti tentang lansia, terutama lansia yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti lansia umurnya di atas 50 tahun. Jadi saya harus berhenti ketika saya sudah menemukan dari 100 orang, saya sudah menemukan 20 orang lansia yang laki-laki yang berumur di atas 50 tahun. Saya tidak akan berhenti kalau saya belum menemukan 20 orang lansia berjenis kelamin laki-laki dengan umur di atas 50 tahun. Itu namanya kita menggunakan kuota sampling. Selanjutnya, snowball sampling. Kalau dari namanya snowball sampling, berarti apa? Snowball sampling itu kayak membuat bola salju yang lama-lamanya kecil, yang pertama kali kecil, kemudian jadi membesar. Begitu pula di sini snowball sampling merupakan teknik sampel di mana mulanya hanya sedikit responden, kemudian menjadi lebih banyak seperti bola salju yang awalnya kecil, kemudian menggelinding menjadi besar. Contohnya misal, seorang polisi menangani kasus narkoba, maka awalnya polisi hanya menangkap pemakai. Setelah itu, dia menggali informasi dari si pemakai tersebut, sehingga bisa diketahui informasi tentang siapa pengedar dan pemasok narkoba. Setelah itu pengedar dan pemasok akan ditangkap, kemudian merujuk pada sindikat-sindikat narkoba. Ini mulanya dari satu orang, kemudian berkembang jadi 2 orang. Jadi 2 orang ini berkembang jadi 3 orang, dan akhirnya jadi banyak orang. Makanya ini dinamakan dengan snowball sampling. Yang terakhir, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jadi di sini penelitiannya itu ingin benar-benar perfect banget. Jadi digunakan
sampelnya itu ya populasinya itu. Terus nama lain dari sampling jenuh ini sensus, atau bisa nama lainnya lagi itu sampling total, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi di sini sampling jenuh itu ketika semua anggota populasi dijadikan sampel. Contohnya biasanya itu sensus. Sensus pada tahun ini kita sedang mengadakan sensus penduduk tahun 2020. Jadi semua warga negara Indonesia kita sensus, kita data semua. Berarti kita sudah melakukan sampling jenuh, yaitu anggota populasinya juga anggota populasi juga dijadikan sebagai sampel. Atau bisa juga kita melakukan penelitian, tapi penelitian tersebut itu jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30. Makanya kita jadikan semua anggota populasinya itu sebagai sampel. Itu juga dinamakan sampling jenuh. Saya sudah dari penjelasan tentang teknik sampling ini, dari teknik sampling probability, dari teknik sampling non probability ini, sebenarnya semua itu tergantung pada mau dipilih yang mana, mau menggunakan probability, mau menggunakan non probability, itu tergantung peneliti. Yang pertama, tergantung tujuan penelitian. Jadi yang pertama itu si peneliti ingin tujuan penelitiannya itu sebenarnya mau apa. Itu yang paling penting. Jadi yang perlu menjadi pertimbangan, yang pertama itu waktu penelitian. Yang kedua, biaya yang kita keluarkan dalam penelitian. Yang ketiga, waktu, biaya, dan tenaga. Jadi makanya populasi itu ada namanya teknik sampling itu, karena populasi yang terlalu luas itu akan menyusahkan si peneliti. Akhirnya adanya sampel itu. Sampel untuk teknik pengambilan sampel ada 2, probability dan non probability. Mau menggunakan yang mana itu balik lagi ke si peneliti dan tujuan dari penelitian tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pada pertemuan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira cukup sampai di sini. Mungkin ada banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mungkin akan saya perbaiki di pertemuan atau pertemuan video selanjutnya. Akan lebih saya lengkapi lagi insya Allah. Untuk penjelasan atau presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.